Saat ini kita belajar mengenai ibadah yang tidak pernah berakhir. Ibadah apa yang kalian pernah ikuti yang terpanjang atau terlama, kayaknya nggak pernah berakhir gitu ya. Kadang-kadang ibadah itu menjadi ritual ya, karena kita sebagai orang Kristen itu banyak sebenarnya ibadah-ibadah kita, ibadah permintaan doa, Vesper Sabat, tadi ada lagi ibadah wanita, biasanya kita punya satu ibadah khusus, lalu ada ibadah pemuda khusus juga, ada juga kelas-kelas yang lain, lalu ada misalnya paduan suara gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali, dan bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada perangkap bahwa ibadah-ibadah ini hanya ritual aja gitu. Shalom, selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dari pekan ke pekan, belajar dari satu pelajaran ke pelajaran, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12 dari pelajaran Kitab Mazmur, pelajaran kita di triwulan pertama tahun 2024. Terima kasih juga bagi pendeta dan Amanda yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama. Tentunya kita senang juga untuk dapat menyapa ya teman-teman yang telah menyaksikan di televisi ataupun di media sosial dari Diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel kami. Silakan Manda untuk membacakan komentar yang pertama. Dari Jelsel, puji Tuhan diskusi SS yang sangat mudah dimengerti supaya hidup kita lebih benar, taat, setia kepada Tuhan. Yang berikut Mailin Takupan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pelajaran yang membantu kita belajar untuk menjalani hidup benar. Salam dari Gereja SDA Talamason, Kota Marudu, Sabah. Dan yang terakhir dari Effort PI. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kiriman diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Pendeta, baik, silakan. Dari Lunas Channel. Amin, ini panjang ini. Puji Tuhan untuk pelajaran yang membantu kita belajar untuk menjalani hidup yang benar dan bijaksana. Setuju sekali bahwa dosa tidak boleh dimanjakan. Harus kita lawan terus setiap hari. Sebagaimana juga yang tertulis dalam tulisan pena inspirasi. Tiap-tiap langkah sepanjang jalan itu adalah satu tindakan mengalahkan setiap pencobaan dalam kuasa Tuhan. Kristus tidak datang ke dunia ini seperti seorang raja untuk memerintahkan bangsa-bangsa. Ia telah datang sebagai seorang hina untuk dicobai dan mengalahkan pencobaan untuk menurut terus. Sebagaimana kita juga mesti buat mengenal akan Tuhan. Kemudian ada Roy Elgin Pongok, puji Tuhan. Dan yang terakhir Evi Famani, amin, puji Tuhan. Pelajaran yang dapat mengingatkan kepada kita, orang percaya agar jangan tergoda dengan keindahan dunia. Amin, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Chris. Baik, dari JMZ. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang mudah dimengerti. God bless you. Dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi yang sangat bagus, sangat membantu dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Salam penata layanan, salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Dan dari Luseh Mindung. Amin, luar biasa diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan kalian. Dan terakhir dari Serius Zebua. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita senang untuk dapat membaca dan mengetahui ya bahwa pemirsa sekalian, teman-teman sekalian terberkati dengan program ini, dapat membantu dalam pembelajaran pribadi maupun keluarga ataupun juga jemaat. Salam dari Diskusi Sekolah Sabat juga untuk seluruh jemaat yang telah mengikuti pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan biasanya saya menawarkan buku Sekolah Sabat untuk dapat dibagikan kepada teman-teman. Cuman sekarang sudah tidak ada karena sudah hampir pelajaran akhir juga. Tapi tentunya bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat bersama dengan kami di triwulan selanjutnya, boleh mungkin hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Lo katakan saya sudah punya yang triwulan 1, saya nanti mau yang triwulan 2 kalau sudah ada, boleh silahkan. Sehingga kita akan dapat belajar bersama-sama. Tentunya ini adalah buku yang diberikan kepada orang-orang yang sulit untuk mendapatkan akses kepada buku Sekolah Sabat kita dan rindu untuk belajar bersama-sama.
Dan saat ini kita belajar mengenai ibadah yang tidak pernah berakhir. Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Itu adalah respon dari umat Tuhan yang telah mengalami kuasa dan kebaikan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa? Dengan kita mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Dengan kita memuji, dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan baik di dalam ibadah pribadi maupun di dalam jemaat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ke-12 dengan judul ibadah yang tidak pernah berakhir. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Amanda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang di sorga, terima kasih Engkau masih memimpin kami sampai pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat untuk pelajaran yang ke-12. Biarlah hikmat, akal budi, kebijaksanaan menjadi bagian kami semua, bahkan yang mendengarkan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, ini judulnya menarik banget, Pendeta. Karena ibadah yang tidak pernah berakhir. Mungkin kalau saya mau tanya dulu kepada teman-teman di sini, ibadah apa yang kalian pernah ikuti yang terpanjang atau terlama? Kayaknya nggak pernah berakhir gitu ya. Kalau dari Amanda? Kalau dari saya sendiri, pernah mengikuti doa semalam indah atau doa semalam suntuk ya, orang tahu. Itu biasanya dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Itu yang terlama. Berhasil kah? Tidur Mungkin. di tengah-tengah. Kalau Pastor? Kurang lebih sama ya, Oh ya, sama mayoritas juga kita ya, seperti itu. Doa semalam indah Indah. yang jadi suntuk gitu maksudnya. Jadi capek kan, suntuk capek. Iya benar. Capek fisik tapi rohani dibaharui. Amin. Nah kalau Pastor? Ibadah hari Sabat ya. Jam 7 atau jam 8 udah di gereja sampai jam 6 sore. Ya kan? Biasa jam 7 malah ya. Malah jam 7. Ada Ya. malam minggu lagi gitu kan, ibadah orang muda. Ya, dan betul. sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya ibadah atau kalau dari pendapat teman-teman di sini, apa sih ibadah yang kita bahas di pelajaran kita yang di dalam judul ya, ibadah yang tidak pernah berakhir. Karena kan kalau kita bicara mengenai ibadah biasanya kalau ada kegiatan di gereja, ibadah Sabat, atau ibadah Rabu malam, ibadah Vesper, atau juga ibadah misalnya satu minggu ada KKR itu ibadah, atau ada revival itu ibadah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada saat kita kerja itu adalah ibadah.
atau pada saat kita sedang melakukan sesuatu hal yang lain, itu adalah ibadah juga. Jadi sebenarnya kalau dari Amanda, ibadah apa sih yang arti ibadah yang di dalam judul kita? Kalau yang saya pelajari dalam pekan ini, ibadah itu merupakan bentuk wujud syukur atas berkat-berkat Tuhan. Dimana kan yang tadi kita tahu kalau ibadah itu cuma kayak datang Rabu malam, Vesper ataupun Sabat. Tetapi di saat kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang saat ini kita rasakan hari ini, itu sudah termasuk ibadah. Dan berikut itu, ibadah itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Dan ibadah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Pastor Hezki. Iya, secara sederhana ya yang saya dapatkan dari judul ibadah itu, kata ibadah itu, Tuhan mau diam dengan kita loh. Tuhan, kenapa bait suci ada? Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 14 katakan, Allah itu diam dengan kita, dwelt among us. Dari situlah kata tabernakel. Jadi kalau bilang ibadah, ada hadirat Tuhan di sana. Kehadirat Tuhan. Di dalam Alkitab 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dalam nama Tuhan, ya. Oke. Kalau Pendeta Chris? Menambahkan apa yang sudah disampaikan, saya terarah kepada Roma 12 ayat 1. Jadi mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah tidak sempit hanya dalam sebuah hari, kegiatan sebuah denominasi, tetapi itu lifestyle kehidupan kita yang benar-benar kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi dalam setiap apa yang kita lakukan itu adalah ibadah ya Pendeta ya. Pada saat kita bangun itu kita sudah mulai ibadah kita. Bukan HP. Ya. Oke. Nah, kita mulai buka dari buku Mazmur ya. Karena triwulan ini kan kita belajar kitab Mazmur dan kita sudah melihat banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dan kali ini kita akan mulai dengan Mazmur 134. Ini Mazmur yang cukup pendek ya, hanya 3 ayat. Mungkin bisa Amanda bacakan. Oke. Mazmur 134, puji-pujian pada malam hari. Ayat pertama, nyanyian siara. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Amin. Nah, Pendeta Hezki, mungkin langsung apa sih latar belakang dari penulisan Mazmur ini gitu, dan apa saja pelajaran yang kita bisa dapat? Mazmur 134 ini mungkin adalah bagian terakhir dari Song of Ascents itu atau nyanyian siara di dalam kitab Mazmur. Yang ada 15 kurang lebih, itu dimulai dari pasal 120. Kalau kita punya Alkitab, bagi teman-teman di rumah atau yang ada di studio, dari Mazmur 120 itu kan nyanyian siara. Dan terakhirnya itu sampai pada Mazmur 134 yang sedang kita bicarakan. Itu adalah nyanyian siara terakhir. Jadi dari kumpulan nyanyian siara yang menunjukkan pada bagian terakhir ini agak menarik memang tidak berbeda dengan Mazmur 133. Mazmur 133 juga adalah satu pelajaran yang siara yang konteksnya ada di dalam keluarga. Konteksnya ada di dalam rumah tangga. Kemudian pada Mazmur 134, nyanyian siara itu berfokus kepada tempat di mana Tuhan itu ada. Jadi ini melambangkan orang-orang Israel setelah melakukan apa yang disebut dengan kesatuan di dalam keluarga. Mazmur 133 kan dia katakan, sungguh alangkah baiknya, indahnya kalau semua itu hidup dengan rukun. Kemudian dari keluarga pergi ke rumah ibadah. Ini kenapa dikatakan melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Waktu malam ini lebih merujuk kepada pagi-pagi benar. Jadi orang Israel itu meninggalkan rumah mereka, pergi ke bait suci. Mereka mau meminta ketika frase muncul, semua hamba Tuhan itu bisa dikatakan bahwa semua yang menyembah Tuhan itu hamba Tuhan. Tetapi dalam konteks yang lebih, saya kutip apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, dia katakan itu lebih merujuk kepada orang-orang yang melayani. Kenapa? Karena di sana ada, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini siapa? Yang datang melayani di rumah Tuhan. Jadi ada orang awam, misalnya orang Israel, pergi ke tempat ibadah orang Israel, bait suci dalam hal ini, mau mengajak orang-orang yang melayani pada pagi-pagi hari, berikan kami berkat.
Kan kita ingat pelajaran sebelumnya Bilangan pasal 6, 24, 25, 26, berkat pada Harun. Jadi ini merujuk kepada respon orang Israel setelah keluar dari perkumpulan rumah mereka, perkumpulan keluarga mereka, perkumpulan terdekat mereka, pergi kepada bait suci di mana mereka mau diberkati. Mereka yang sudah, Mazmur pasal 133 katakan, mereka yang sudah satu hidup rukun, berharap apa yang dinyatakan di dalam ayat 3 Mazmur 133, saya mundur, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, Tuhan akan memerintahkan berkat kepada orang yang satu. Bagaimana caranya? Pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 134. Jadi itu adalah rangkaian. Makanya kenapa itu disebut the last of the series dari 15 seri Song of Ascent atau lagu pujian, nyanyian siara. Jadi puncaknya, oh iya, inilah sumber berkat kita. Oke. Nah, Pendeta Kris, ini kan ada frase di sini di ayat 2 ya. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Itu apakah benar-benar maksudnya literally mengangkat tangan? Apakah pada saat kita beribadah kita mengangkat tangan? Ataukah pada bangsa Israel pada zaman dahulu memang mereka beribadah mengangkat tangan ke tempat kudus, artinya ke bait suci, atau apa nih artinya, Pendeta? Ya, jadi ketika kita baca ayat ini memang singkat ya, cuma 3, tapi singkat bukan berarti tidak bermakna ya. Ini sangat bermakna dan sangat dalam. Apalagi ketika tadi Kak Yola mengangkat ayat 2, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Maka ini tadi saya menyambung dari sebuah rangkaian, kata Pendeta Hezki, rangkaian. Dan secara historikal ini gambaran tentang bagaimana rangkaian atau masa pembukaan Hari Raya Pondok Daun secara sejarah. Maka itu bukan kegiatan yang singkat. Jadi itu sebuah rangkaian. Nah, akhirnya semua peziarah itu datang berkumpul untuk menyatakan sebuah rasa syukur. Yang paling penting kalau dalam historinya Pondok Daun itu adalah perayaan di mana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun dengan adanya tiang awan dan tiang api. Bermalamlah bangsa Israel dengan aman dan nyaman. Maka disitulah sebuah ungkapan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa melindungi perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nah, dan seruan itu dilakukan sepanjang malam. Dan kenapa ada kalimat angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Dia? Maka itu sebuah kalimat ajakan untuk mengambil sikap, yaitu berdoa dan melakukan apa? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan bahkan yang diminta bukan hanya para ziarah, tetapi memang seluruh unsur di dalam bait suci itu untuk mari kita angkat dan muliakan Tuhan. Dan hebatnya kegiatan malam hari atau yang istilah tadi dikatakan Pendeta Hezki itu bukan periode singkat, tapi waktunya itu semalaman. Jadi kalau tadi seperti yang di awal, doa semalam indah. Jadi mari kita angkat tangan, muliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan atas segala apa yang kita sudah nikmati sepanjang perjalanan kehidupan, khususnya bangsa Israel. Dan itu sebuah proses yang sangat, saya membayangkan ya, itu sangat bermakna sekali bagi mereka saat itu, dan seharusnya juga menjadi aplikasi refleksi buat kita juga di hari ini, yang mungkin akan menjadi pelajaran selanjutnya kita bahas. Iya, dan bagaimana kalau kita lihat di pelajaran kita memang disebutkan bahwa refleksi dari atau gambaran dari bangsa Israel yang menyembah Tuhan di tempat kudus itu dikatakan di sini umat Allah yang sekarang menjadi imamat kudus atau kita mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan mereka, Yesus Kristus pencipta dan penebus mereka, untuk semua hal baik yang Tuhan telah lakukan gitu. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mengangkat tangan mereka kepada Tuhan, tapi bagi kita juga yang sekarang adalah imamat yang kudus. Nah, kita masuk di pelajaran hari Senin mengenai nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini saya sampai
search gitu ya. Karena saya pengen tahu term nyanyian baru ini apa sih dan ada berapa di Alkitab. Dan saya menemukan bahwa di kitab Mazmur sendiri ada 6 kali yang disebutkan di pelajaran sekolah sahabat kita. Mazmur 33 ayat 3, Mazmur 40 ayat 3, 96 ayat 1, 98 ayat 1, Mazmur 144 ayat 9, dan Mazmur 149 ayat 1. Itu ada 6 kali kata nyanyian baru disebutkan di dalam Mazmur. Apa sebenarnya arti dari kata ini? Dari nyanyian baru ini maksudnya apa? Dan apakah di setiap pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan itu memiliki arti yang sama, Pendeta Hezki? Tuhan itu kreatif loh. Ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu kreatif. Itulah salah satu dasar kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Karena kreativitas Tuhan terjadilah penciptaan. Itu kan tidak datang sendirinya, tapi karena niat, karena kreasi dari Tuhan. Kata nyanyian baru ini juga mau merujuk kepada sesuatu yang dikreasikan. Sesuatu yang dikreasikan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami atau kata-kata itu satu, bisa baru. Kemudian itu juga bisa berarti satu-satunya. Kalau bilang baru ya belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau bilang berarti belum pernah terjadi sebelumnya, itu akan terjadi di kemudian hari. Kemudian arti yang lain itu bisa berarti satu-satunya. Sekarang terjadi, dulu nggak pernah, ke depan nggak akan ada lagi. Itulah juga pengalaman orang Israel. Ada peristiwa di mana orang Israel terjadi, Tuhan satu-satunya memilih mereka. Kayak misalnya pada zaman itu. Kemudian bersifat juga kata yang lain bisa diartikan itu segar. Segar, refreshment. Segar dalam artian sesuatu yang sudah pernah terjadi, disegarkan ataupun diingatkan. Jadi ketika 6 ayat yang dikutip oleh Yola, pasal 33, 144, 149, saya ingat, ya saya pasal 43, contoh misalnya. Ya saya pasal 43, saya kutip. Lupakan hal-hal sebelumnya, jangan memikirkan masa lalu, Tuhan katakan ya. Lihat saya melakukan hal baru, muncul kata baru. Lihat saya melakukan hal baru, sekarang itu muncul. Apakah Anda tidak merasakannya? Saya kutip dari bahasa langsungnya. Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang gurun. Tepat sebelum ini Tuhan menyatakan di ayat sebelumnya. Lihatlah hal-hal yang sebelumnya telah terjadi dan hal-hal baru sekarang saya nyatakan. Jadi ada sesuatu hal yang sudah terjadi yang menimbulkan dalam konteks Yesaya pasal 42 ayat 9 sampai 10 kemudian 18 19 Yesaya 43 mau menunjukkan Tuhan sudah melakukan satu perkara baru yang terjadi dulu. Tuhan juga untuk memastikan atau memvalidasi peristiwa yang Tuhan sudah lakukan dulu, Tuhan membuat satu peristiwa yang baru. Tujuannya apa? Orang jadi ingat peristiwa sebelumnya. Saya kasih contoh. Mungkin saya dengan Pendeta Chris bersahabat, kami berteman. Pernah ada peristiwa, mungkin kami bermain sepak bola sama-sama ya dulu. Dia paling jago crossing ya. Saya di depan tinggal tunggu bola. Kalau nggak masuk dia akan marahin saya. Contoh seperti itu. Untuk mengingatkan peristiwa yang dulu pernah terjadi, apa yang kita lakukan? Mungkin dia mengingat, kamu lupa ya. Dia akan kasih duduk seperti ini. Kalau nanti ada makanan atau ada sesuatu dia kasih makanan. Saya kasih serve loh sama kamu. Oh iya, jadi teringat yang kamu lakukan dulu waktu di lapangan bola. Itu konteks peristiwanya berbeda, konteksnya sama. Bantuan Tuhan, bantuan Pendeta Chris, itu yang disebut baru. Bukan sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, tetapi dalam mengimajinasi di dalam buku Yesaya yang ada hubungannya dengan buku Mazmur tadi, hal yang baru itu, nyanyian baru. Okay. Thank baru you, memang, Jadi pengalaman. memang di-fresh gitu ya, diperbaharui ya setiap hari. Dari Pendeta Chris silakan. Ya, menambahkan Ya. sudah sangat jelas bolanya. Oh enggak, sangat jelas Tinggal pelajarannya. golnya aja belum. Beda. Umpannya memang luar biasa ini. Ya, jadi saya bisa melihat dalam tulisan Mazmur ini, khususnya nyanyian, saya langsung berpikir bahwa nyanyian itu saya analogikan sebuah kehidupan. Maka kalau misalkan judul di hari Senin, saya bisa artikan hidupilah kehidupan baru. Hidupilah kehidupan baru. Jadi nyanyian baru itu adalah sebuah
new life bagi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang dimana dia akan merasakan selalu hal yang baru. Dan itu sangat selaras dengan ayat firman Tuhan Ratapan 3:22-23, rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Nah, yang menjadi sebuah perenungan bagi kita adalah bagaimana kita merasakan sesuatu hal yang baru dalam hidup ini setiap hari. Sedangkan Alkitab itu ya Kejadian sampai Wahyu, clear. Tapi bagaimana kita punya experience, pengalaman rohani, spiritual kita dalam setiap hari. Jadi nyanyian baru itu adalah sebuah kehidupan baru yang diekspresikan oleh umat Tuhan setiap waktu, setiap hari. Makanya nyanyian baru itu bertolak belakang dengan monoton, rutinitas, atau hanya sekedar ya formalitas hidup imannya. Seperti itu yang saya paham. Oke, kalau saya membayangkan ilustrasinya berarti mungkin kayak dalam hubungan pria dan wanita ya. Contohnya kalau setiap hari ada sesuatu yang fresh, ada sesuatu yang baru. Contohnya kalau misalnya baru masih berpacaran gitu, tiap ketemu tuh kayak ada rasa gimana? Manda cocok ya. Rasa kasmaran yang berbeda tiap hari. Yang berbeda tiap hari ya. Sama. Padahal orang yang Betul, sama orang ya, yang sama. betul. Kalau udah nikah, kalau bangun pagi ngelihat dia terus gimana pendeta? Monoton, bosan atau tetap ada yang baru? Yola berekspektasi saya jawaban yang lain. Saya menjawab sama tentunya ya, sama. Karena kalau saya jawab yang lain berbahaya. Ya. Jadi sama saya senang ya ekspresi dari saya pikir kita semua sepakat dengan ekspresi yang di Manda katakan, mungkin karena dia sekarang dalam masa itu. Kita berdua sudah cukup lama berumah tangga. Tentunya bukan kita berdua dengan pasangan masing-masing. Sesuatu yang baru dengan oknum yang sama itu perlu. Iya. Karena Tuhan seperti Ratapan kan katakan setiap pagi katanya ya. Jadi kalau selalu baru. Jadi saya malah dibantu lewat jawaban Manda tadi. Jadi pengalaman yang baru dengan oknum yang sama. Kita nggak punya Tuhan yang lain. Kita hanya satu Tuhan. Dan dia selalu membuat hal yang baru. Itulah keistimewaan kita dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Manda. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita, diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kalau tadi kita membahas nyanyian baru di dalam Alkitab. Nah, sekarang Amanda, nyanyian baru dalam konteks kehidupan zaman sekarang tuh apa sih? Kalau nyanyian baru yang zaman sekarang ya, kalau kita lihat di pelajaran yang hari Senin di sini ada yang Amanda kasih highlight, yaitu hubungan yang hidup dengan Tuhan yang selalu segar dan dinamis. Artinya yang tadi sebelumnya sudah di-mention oleh pendeta tadi, yang jawaban Amanda katanya ya. Dimana kalau misalnya ke pasangan sendiri itu meskipun sudah bertahun-tahun kita menjalani hubungan, tetapi rasa kasmaran itu selalu berbeda setiap harinya. Dan itu pun yang Tuhan harapkan, di mana kita membangun hubungan yang tidak monoton. Yang di saat kita datang kepada Tuhan hari ini mau beribadah kepadanya, kita merasa kayak sesuatu yang menyenangkan, tanpa beban. Itu karena kenapa perasaan itu ada? Menurut saya pribadi ya, karena kita melihat atas apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya bagi kita. Yang juga sudah disampaikan oleh pendeta, nyanyian baru itu juga agar kita bisa melihat peristiwa yang sudah pernah terjadi, agar menjadi pembanding bahwa ini adalah nyanyian yang baru. Begitu. Jadi ceritanya kayak punya pasangan yang selalu buat yang baik gitu untuk kita lah ya. Iya, Gimana benar. kita nggak jatuh cinta tiap hari gitu sama gimana? Tuhan gitu. Kalau Betul. dari Pastor? Itulah di awal tadi saya katakan Tuhan itu kreatif. Benar nggak Tuhan itu kreatif? Betul. Dia selalu membuat suatu hal yang, wah hebat ya. Kita akan terkagum-kagum. Jadi kalau kita mau leveling pasangan kita seperti Tuhan itu sangat sulit ya. Karena dia pasti akan melakukan hal-hal yang sama tapi kita mencintai, menyukai dia. Tuhan lebih daripada itu, pengalaman-pengalaman baru ataupun peringatan-peringatan baru yang Tuhan berikan. Jadi ya saya nggak bisa menggambarkan kreativitas Tuhan itu. Ayub 37:23 kan, siapakah Maha Kuasa itu untuk kita menyelami dia punya cara berpikir. Kita hanya bisa katakan, wah praise the Lord, praise the Lord. Itu ungkapan
ungkapan rasa syukur, ungkapan yang orang bilang, oh itu normatif, semua katakan. Tapi pelajaran sekolah sahabat katakan, ungkapan yang singkat itu, praise the Lord, itu bukti bahwa kita benar-benar nggak mampu menelaah. Hanya itu kata-kata yang bisa, oh haleluya. Apa ungkapan lain dari kehebatan Tuhan yang sudah kita lakukan? Nggak ada. Hanya puji Tuhan. Amin. Betul. Kalau untuk saat ini, jangan hanya kita update versi iOS OS kita ya, aplikasi kita, tapi kita update juga versi hidup kita. Jadi Tuhan itu suka pembaruan setiap hari. Jadi update versi hidup kita, update versi keimanan kita. Artinya bahwa itu akan menjadi sebuah perjalanan pengalaman yang menyenangkan karena kita akan melawan dengan namanya rutinitas dan kesuntukan atau monoton. Makanya kita perlu update versi kita, hidup kita, iman kita. Setiap waktu, setiap hari, itulah makna dari nyanyian baru untuk masa kini. Amin. Berarti mungkin bagi teman-teman yang lagi bergumul nih dengan ngerasa kehidupan kerohaniannya monoton gitu-gitu aja ya. Jadi harus update versi terbaru dari, dan lihat bagaimana mungkin lebih peka ya sama bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Anda masuk di pelajaran selanjutnya di hari Selasa. Ini kita akan membaca Mazmur 15. Judulnya adalah Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu. Mungkin ini pertanyaannya, apa maksudnya gitu pendeta? Menumpang dalam kemahmu, diam di gunungmu yang kudus, di dalam Mazmur 15. Pastor Hezki. Ungkapan itu bagi saya kalau melihat penelusuran pembelajaran Alkitab ayat yang sudah dibaca oleh Yola di dalam Mazmur 15 itu figuratif ya. Daud di sini boleh menyatakan sesuatu yang figuratif. Meskipun mungkin dia seperti seolah-olah menggambarkan dirinya itu seperti keturunan Korah dalam pasal 84 ayat 2 sampai 4. Dalam ayat 10 pasal 84 kata, siapakah yang jiwaku hancur karena merindukan pelataranmu, itu kan nyanyian Bani Korah. Jadi seolah-olah keturunan Korah ini sangat senang ketika berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam bait Tuhan. Sekarang ketika mengatakan itu ya mereka jelas mereka adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan sana. Mereka biduan yang memimpin pujian di dalam tabernakel. Kita sudah pelajari beberapa pelajaran sebelumnya. Tapi ketika Daud yang mengatakan bahwa apa tadi katanya, Tuhan siapa yang boleh tinggal numpang, itu Daud seperti sedang memfiguratifkan, sedang menggambarkan sesuatu kerinduan dia sendiri. Itu Daud sedang menunjukkan. Dan kalau mau kriterianya dalam pelajaran sebelumnya kita juga lihat bahwa orang yang ada di sana kan orang-orang yang karakternya lurus gitu kan. Orang-orang yang mengenal, bukan hanya mengenal, tapi mengerjakan kebenaran. Dan yang kedua, orang-orang yang memiliki karakter Tuhan itu sendiri di dalam hatinya. Jadi baik di dalam pikiran maupun di dalam pekerjaan, di dalam tindakan sehari-hari, itu adalah refleksi dari keinginan Tuhan. Itu pemikiran sederhananya. Kalau kita pakai apa yang dimaksud dengan siapa mereka, ya orang-orang yang pasal 15 ya, orang-orang yang memang hatinya lurus, hatinya suci, hatinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Pasal 15. Berlaku tidak bercela, ya kan? Apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang orang-orang memenuhi kriteria ini? Iya. Kayaknya harus sempurna banget gitu. Tidak bercela, blameless. Yang adil, siapa yang bisa? Ya, hanya Tuhan yang bisa ada di tempatnya dia. Jadi, kalau ambil aplikasinya adalah satu kehormatan bagi orang yang bercelah, bagi orang yang hidupnya nggak adil, ada di dalam hadirat Tuhan. Adalah keistimewaan, adalah kesempatan yang luar biasa bagi semua orang yang hidupnya penuh dengan celah, hidupnya penuh dengan ketidakadilan, hidupnya penuh dengan dosa, ada di dalam hadirat Tuhan. Itu Daud. Saya merasa terhormat ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Wah, ini luar biasa. Karena kalau tadi kita lihat memang kayak
nggak ada dong. Iya. Iya ya, nggak ada dong yang kayaknya bisa gitu datang ke hadirat Tuhan. Dari mana? Ya, dari Amanda pertanyaan nih pendeta. Nah, terus berarti pendeta karena nggak ada yang bisa begitu. Pertanyaan jadi bagaimana kita sebagai orang yang saat ini sudah berdosa bisa sempurna untuk datang maksudnya ke hadirat Tuhan gitu. Mana Sempurna. jadi moderator? Gini, kalau kita lihat nanti pendeta Kris tambahkan. Kalau kita lihat Mazmur pasal 15 ayat 3 sampai 5, di sini kan itu syarat semuanya ya, dan semuanya dalam istilah negatif. Menyebarkan fitnah, berbuat jahat, menimpakan celah. Ini sebenarnya bukan dengan tidak melakukan itu, tetapi kita perlu menghindari hal-hal yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Ingat tadi sebelumnya saya katakan Daud sangat terhormat dan sangat rindu di hadirat Tuhan. Dia katakan Mazmur pasal 15 ini itu akan menghindari saya dari hadirat Tuhan. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang dapat memisahkan kita dari keadaan yang sangat menyenangkan kita. Istimewa loh orang-orang itu. Orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Nah, sifat-sifat ini, berlaku celah dan sebagainya, itu amaran sebenarnya dari Daud. Jangan buat itu, karena itu hanya akan memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Oke. Pendeta Kris? Ya, menambahkan bahwa memang Mazmur 15 ini, kalau dalam konteks pemahaman kaum Injili atau kaum kasih karunia, itu seperti bertolak belakang. Kenapa kok mau datang ke Tuhan ada syarat? Sedangkan kalau dalam kasih karunia ya kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan bait suci. Tapi kenapa dalam Mazmur 15 ini membahas tentang hal ini? Yang menarik adalah bukan masalah kualifikasi yang layak dan tidak layak yang masuk ibadah itu, tetapi yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana hati kita ketika datang ke bait suci. Apakah hati kita dengan hidup kita itu ada sebuah keselarasan? Karena yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan atau yang dalam konteks sejarah Israel datang ke hadirat Tuhan itu dengan hanya sebuah mekanisme atau hanya sebuah rasa yang penuh dengan kekosongan. Bahkan lebih dalamnya lagi, lebih ekstrimnya lagi, kemunafikan. Nah, itu yang menjadi hal yang berbahaya dalam konteks ketika datang ke bait suci, kita mengklaim kita adalah umat Tuhan, tapi hati kita itu penuh dengan kemunafikan, kekosongan, bahkan hanya sebagai mekanisme aja, seperti robot aja kita datang, tapi tidak ada sebuah rasa memuliakan Tuhan yang benar-benar dan sebagainya. Itulah yang menjadi berbahaya, dan artinya jelas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas bukit khotbahnya, hanya mereka yang suci hatinya dapat melihat Allah. Puji Tuhan. Dan kalau kita pelajari juga ya, pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa ini dikatakan bahwa hati yang sempurna, dalam arti kata sempurna itu berarti kelengkapan dan keutuhan. Jadi contohnya kayak anak umur 1 tahun dia sudah bisa apa, contohnya dia ada tingkatan-tingkatannya ya, dia utuh pada saat dia usia seperti itu gitu. Begitu juga dengan kerohanian dan iman kita masing-masing. Apakah kita utuh di level kita masing-masing gitu, dan level orang berbeda-beda ya pendeta ya. Nah, kita mungkin bahas satu hal lagi mengenai selanjutnya di hari Rabu di Mazmur 96. Nah, di sini kayaknya di pelajaran sekolah sahabat kita merefer Mazmur 96 ini sebagai ibadah atau penyembahan. Mungkin langsung dari Pastor Kris, apakah ada latar belakangnya kenapa ini disebutkan atau direferensikan sebagai ibadah? Baik, dalam Mazmur 96 ini memang menarik karena judulnya saja Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana kebesaran kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Nah, lalu kita mau tarik dengan sebuah penyembahan, tadi pertanyaannya pengibadatan. Bagaimana
makna dari Mazmur 96 ini ditarik dengan sebuah penyembahan. Nah, kalau kita melihat dari bacaan ini, bacaan Mazmur 96 ini adalah sebuah pengulangan atau bisa dikatakan bahwa bagaimana kisah-kisah yang pernah dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya, dalam bagaimana mereka dengan dinamis dan gelombang naik turun hidup mereka. Di situ adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan mereka. Kenapa tidak pernah melepaskan mereka? Karena Tuhan itu adalah raja, penguasa, dan yang selalu memberikan bimbingan pembinaan kepada anak-anaknya, kepada umat-umatnya. Dan bahkan dia menjadi seorang hakim yang adil bagi umat-umatnya, agar umat-umat Tuhan tetap terjaga di dalam koridor kepunyaannya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat luar biasa seperti itu, yang Dia menciptakan, Dia menyertai, Dia memelihara, dan Dia mengarahkan, menghakimi kita dengan adil. Sehingga itulah gambaran bahwa kita menyembah Tuhan karena Allah demikian rupanya bagi hidup kita. Nah, itulah mengapa saya melihat bahwa dalam Mazmur 96 ini ada berbagai aspek ya. Banyak aspek ibadah yang disebutkan, baik itu bagaimana nyanyian, memuji, membawa persembahan, memberitakan Injil. Dan yang menarik lagi adalah ketika konteksnya memberitakan Injil itu bagian dalam sebuah ibadah. Maka kita yang sebagai gereja kita ini adalah gereja misi. Berarti puji syukur kita menjadi anggota gereja ini, kita sedang menjalankan sebuah ibadah. Kenapa? Karena kita sedang terlibat semuanya dalam misi. Dan apa misi di dalam misi itu? Ada apa? Di dalam misi itu adalah menceritakan tentang kemuliaannya, kebesarannya, penyertaannya, dan kedahsyatannya Tuhan dalam hidup kita. Itu. Maka kalau kita antipati dengan menginjil, dipertanyakan ibadah kita. Pendeta, singkat saja mungkin ada tambahan. Itu Daud yang bilang. Mazmur 96 itu Daud. Jadi kalau di sini tidak ada penulisnya, Allah Tuhan dan Hakim seluruh adil, itu Daud. Kalau kita lihat isinya itu menyanyilah bagi Tuhan, itu sama seperti dalam 1 Tawarik pasal 16. Mulai ayat 23, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan, dan seterusnya sampai ayat 36. Itu merujuk bahwa ajakan Daud menyembah Tuhan sebagai pencipta, raja, dan hakim. Tidak ada alasan kita menyembah Tuhan selain Dia adalah raja, pencipta, dan hakim. Kalau Dia raja, kalau dia pencipta, kita tidak ada objek lain untuk disembah. Kalau Dia raja, kita harus menurut kepadanya. Kalau Dia hakim, kita harus selalu meminta tolong kepada Dia. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai ibadah, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan di tempatnya yang kudus, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, lalu datang ke dalam kemah bait Tuhan, dan menceritakan kemuliaan di tengah bangsa-bangsa. Ternyata ada juga di dalam Mazmur ketika Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan atau kepada ibadah. Nah, itu seperti apa sih kondisi seperti apa yang Tuhan tidak berkenan? Manda. Oke. Di sini di pelajaran hari Kamis dalam Mazmur 50, kita buka Mazmur 50 ayat 8, 17 sampai 21. Nah, di sini menjelaskan di mana Tuhan ada yang Tuhan tidak berkenan untuk persembahan yang dilakukan, itu karena kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan pribadi mereka. Di sini menjabarkan apa saja itu. Ada membenci teguran, terus mengesampingkan firman Tuhan sendiri, berkawan dengan orang yang berzina, dan masih banyak lagi sampai ayat ke-21, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan hal-hal yang, jika kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kemauan Tuhan, akan menjadi sia-sia di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu menjadi suatu persembahan yang kosong. Dan di sini juga
di pelajaran hari Kamis dituliskan apa gunanya korban jika hati mereka yang mempersembahkannya tidak dipenuhi dengan pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana supaya persembahan saya atau peribadatan saya berkenan kepada Tuhan? Yaitu disertai dengan pertobatan dan ucapan syukur yang tulus. Itulah hal yang dapat menyenangkan Tuhan. Oke. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah pertobatan yang sejati. Jadi percuma kita mengikuti, tadi pertanyaan pembuka ya, kegiatan ibadah apa yang paling lama diikuti? Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam doa puasa, ada yang semalam suntuk. Tapi kalau tidak ada pembaruan di dalam kehidupan, itu sama saja. Jadi saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang sudah dikatakan oleh Manda tadi. Oke. Pastor? Ya, di pelajaran kita juga ada kalimat sangat menjadi sebuah refleksi perenungan juga ya buat kita dalam hidup ini. Tuhan jijik, yaitu adanya jarak yang jauh antara penyembahan dan kerohanian. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua bahwa mungkin bisa dikatakan gereja kita salah satu kegiatannya cukup banyak ya dalam sebuah penyembahan ibadah. Rabu malam, Vesper, lalu hari Sabat itu bisa seharian. Belum lagi pekan-pekan rumah tangga, pekan doa dan macam-macam. Dan hampir setiap bulan ada kegiatan. Tetapi apakah itu hanya sekedar program? Atau hanya sebuah memang kebangunan rohani yang terjadi dalam hidup kita? Jadi itu sebenarnya sudah dijelaskan tadi sangat bagus. Saya menambahkan di titik itu bahwa seperti lagu Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Itulah menjadi perenungan kita. Maka tidak ditolak dan tidak menjadi sebuah kejijian atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu refleksi hal ini sih. Iya benar. Ada pertanyaan nih pendeta, karena saya tahu ada orang-orang yang mungkin merasa, karena saya masih bergumul dengan dosa tertentu, contohnya saya masih belum bisa, contohnya nih ya pendeta, berhenti merokok atau berhenti minum minuman keras, atau mungkin hal-hal dosa tersembunyi lainnya gitu, yang dia nggak bisa ceritain ke siapa-siapa. Dia ngerasa saya masih bergumul dengan ini, saya masih belum bisa stop. Tapi apakah artinya kalau saya datang kepada Tuhan, ibadah saya itu nggak diterima gitu, atau menjadi kejijian kepada Tuhan, pendeta? Kalau masih berpikir bergumul begitu ya bagus. Berarti kan masih ada kesadaran kan. Benar. Saya layak atau tidak ini Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah tidak berpikir seperti itu, ada lain lagi itu yang berbahaya. Jadi apakah mereka lebih baik nggak usah ke gereja atau tetap Maka ke gereja? pelajaran kita sempat di hari yang sebelumnya dikatakan ini. Tidak bercela muncul dari pengakuan akan kasih karunia Allah dan kebenarannya. Bukan kebenaran manusia, kebenaran Yesus Kristus. Jadi ketika kita masih ada pergumulan, bahasa konteks pergumulan, nah itulah yang Tuhan cari kan. Tuhan mencari pendosa, orang-orang berdosa, yang bergumul terhadap dosanya. Yang menjadi permasalahan adalah dia tidak tahu dosa adalah dosa. Artinya ya dia perlahan dan pasti menuju kepada kedurhakaan terhadap Tuhan, terhadap roh Tuhan. Iya, tapi kalau masih ada pergumulan seperti itu, yakinlah bahwa ketika kita datang dengan sebagaimana kita ada, Mazmur ini ditulis oleh siapa? Daud, mayoritas, beberapa tulisan. Ada tulisan dari Daud ini. Daud siapa? Pembunuh, pezina, penipu. Kalau misalnya kita mau secara pikiran manusia, buat apa kita baca tulisan dia? Dia orang pendosa. Tapi kan karena dia mengakui, dia datang dengan keberadaan dan sebagaimana dia ada. Ya Tuhan kualifikasikan dia dengan kasih karunia-Nya. Jadi kalau masih ada pergumulan seperti itu, saya bisa jawab, ya saya yakin Tuhan tuh welcome. Tapi kalau tidak ada pergumulan, kita cuek, kita tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, maka itulah saya katakan apa di dalam pelajaran kita tidak berkenan Tuhan. Kenapa? Munafik. Kita datang sosok suci tapi ternyata enggak gitu. Lebih baik kita tampil apa adanya dan Tuhanlah yang akan memperbaharui, update versi kita. Benar. Amin, amin. Ya. Oke, jadi tadi yang seperti pendeta Chris juga sudah jelaskan bahwa kadang-kadang ibadah itu menjadi ritual ya. Karena
kita sebagai orang Kristen itu banyak sebenarnya ibadah-ibadah kita, ibadah permintaan doa, Vesper Sabat, tadi ada lagi ibadah wanita, biasanya Iya. kita punya satu ibadah khusus, lalu ada ibadah pemuda khusus Adventis juga, pria. ada juga kelas-kelas yang lain, Iya, lalu benar. ada misalnya paduan suara gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali, dan bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada perangkap bahwa ibadah-ibadah ini hanya ritual aja gitu. Manda. Kalau dari saya sendiri, agar kita tidak menjadikan ibadah itu sebagai suatu formalitas, kita harus menyadari apakah saya mengikuti ibadah ini ada perubahan iman saya kepada Tuhan atau tidak. Dan jika kita mengalami hal tersebut di saat kita mengikuti begitu banyak ibadah, maka kalau dari saya katakan mungkin itu bukan sebuah formalitas. Gitu. Tetapi kalau kita setelah pulang ibadah kosong, terus kita masih melakukan dosa yang sama setiap harinya, menurut saya itu merupakan ibadah yang formalitas. Oke, Pastor. Iya, masa pandemi ini membuat paradigma orang berubah ya. Worship from home. Bahkan sampai sekarang ada yang masih seperti itu. Oke, itu baik. Itu baik, kita ada relasi dengan Tuhan. Namun jangan kita lupa di dalam buku Mazmur juga mengajak kita untuk ada secara komunal, Ya. kongregasi. Mazmur 22 misalnya. Pemazmur mengajak kita untuk seperti ini ya. Daud mengajak kita seperti ini, ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Masih ayat 24 ya. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Kemudian pada ayatnya yang ke-26. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Jadi tadi saya suka ya, saya senang dengan Pendeta Kris katakan ketika kita ada merasakan seperti itu, konfirmasi dari apa yang dikatakan Yola, itu positif. Tapi itu jangan mengurungkan niat kita untuk ada di dalam satu komunitas peribadatan. Aduh, saya orang berdosa. Apalagi baru kena misalnya ada tindakan-tindakan gereja khusus kepada pribadi-pribadi. Oh, saya nggak mau. Saya mau menasingkan diri, Jangan, justru di sana, di dalam komunitas itu, Daud ini waktu dia tulis pasal 22, ini mau menunjuk, pasal 22 mau merujuk, dan dia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Itu mau mengekspresikan dirinya. Mau mengekspresikan, saya benar-benar loh, walaupun saya orang yang tidak punya kerohanian yang oke contohnya. Tapi saya mau ceritakan kok bagaimana Tuhan memenangkan jiwa saya. Dan itu adalah contoh bagi orang yang ada di dalam ibadah itu yang mungkin jatuh, hancur, dan tidak punya harapan. Jadi jangan membuat keberadaan kita yang penuh dosa menjadi penghalang untuk kita ada dalam kumpulan ibadah. Dan ini mungkin menjadi satu ini ya, buat Hope Channel gitu, karena kami masih memiliki ibadah-ibadah online gitu, ibadah Rabu malam, ibadah Vesper, ibadah Sabat, bahkan sampai ke PA. Kenapa sih? Kan semua sekarang udah ke gereja, betul memang. Betul. Tapi ada kami melihat kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang mungkin tidak bisa ke gereja karena umur atau karena sakit atau karena lagi di luar negeri dan kita melihat kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi bagi Anda yang mungkin sehat dan bisa datang ke gereja, silakan datang ke tempat gereja masing-masing. Nah, karena waktu yang terbatas, mungkin kita kepada kesimpulan dari pelajaran kita, dan sekaligus karena kita bicara mengenai ibadah. Bagaimana sebenarnya ibadah ini bisa menjadi satu kesenangan buat kita. Tadi bukan formalitas, bukan beban, tapi juga tidak menganggap remeh. Artinya kita mungkin ya karena perubahan COVID ini ya, jadi kita ibadah itu kita karena online, kita menganggap remeh gitu. Padahal dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan di situ. Dari Amanda dulu. Yang tadi salah satu pertanyaan agar kita tidak menganggap remeh ya, dan sekaligus kesimpulan ya dari Amanda. Yang tidak menganggap remeh dulu. Yang dari Amanda sendiri yaitu
memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa menjawab seperti itu? Begini, sedangkan hubungan pribadi kita saja dengan Tuhan, misalnya pada pagi hari kita bangun, kita tidak berdoa, kita skip, terus kita mau soal mau pergi ibadah, terus ikut sepanjang hari ibadah, sedangkan itu ibadah yang pribadi hubungan kita dengan Tuhan itu kita tidak aplikasikan. Jadi kalau kita menganggap hal-hal yang sederhana saja, sederhana seperti tadi sebelum memulai kegiatan berdoa, itu suatu hal yang harus dilakukan, penting dilakukan, bukan sekedar formalitas, maka Amanda yakin kita pun dapat melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh totalitas, penuh dengan perubahan. Nah, seperti dan kesimpulan dari Amanda sendiri untuk pelajaran pada pekan ini, ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan jadikanlah ibadah itu sebagai suatu perubahan iman, pertobatan sejati kita. Dan ibadah ini menjadi salah satu saluran kita bertumbuh di dalam Tuhan secara pribadi. Amin. Saya rasa ini bagian penting ya ketika belajar pelajaran ke-12 ini. Kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat ini, di sana juga menyentuh soal praktek ibadah. Dalam hal ini pelaksanaannya. Kalau bilang pelaksanaan, liturgi. Kalau bilang liturgi di sana, caranya. Cara berdoa dan sebagainya. Dan yang menjadi isu yang lain juga adalah penggunaan alat musik. Itu di pelajaran sekolah sahabat kita. Sementara kalau kita lebih banyak berbicara untuk fokusnya kepada perpecahan, ibadah itu gantinya memberikan keharmonisan di dalam jemaat itu menjadikan itu kutuk. Jadi fokus di dalam ibadah yang saya dapatkan dalam pelajaran ke-12 ini, ibadah yang tidak akan pernah berakhir adalah ibadah yang membawa keharmonisan di dalam jemaat itu. Ibadah yang satu jemaat itu sepaham bagaimana liturginya, bagaimana penggunaan alat musiknya. Itu berbeda-beda di tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau itu membawa harmoni di dalam jemaat, itu membawa kesatuan di dalam jemaat, lakukan. Ini jelas dalam pelajaran sekolah sahabat. Kita telah memperbincangkan cara-cara beribadah yang berbeda selama pekan ini kepada praktisnya saja. Kalau itu menimbulkan perpecahan dalam jemaat, itu perlu menjadi pertimbangan. Karena yang harus dicapai adalah keharmonisan di dalam jemaat. Bagaimana jemaat itu mau bertumbuh? Mazmur 133. Tidak akan pernah terjadi Mazmur 134 kalau 133 Mazmur itu tidak ada, yaitu kesatuan. Yang saya hanya mau harapkan, ibadah itu juga adalah pengalaman ya, pengalaman orang percaya. Dan itu tidak bisa lepas. Itu bukan pengalaman, itu bukan pelengkap di dalam ibadah. Itu bukan pelengkap, tetapi itu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada pengalaman rohani di dalam ibadah, kenapa? Ini bisa terjadi. Datang ibadah, aduh sudah mau main alat musik itu lagi. Aduh sudah mau nyanyikan lagu itu lagi dia. Aduh sudah mau ini lagi dia katakan. Wah kok liturginya seperti ini? Kita tidak akan mendapatkan pengalaman. Karena fokus ibadah itu adalah kita mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya jadi teringat ya bahwa ibadah itu bukan untuk kita, bukan untuk menyenangkan kita. Benar banget. Tapi ibadah itu untuk menyenangkan. Benar Tuhan. banget. Pendeta Chris silakan. Ya, kesimpulan yang apa yang disampaikan dalam pelajaran kita di sini adalah ayat intinya sangat menarik. Nyanyikanlah nyanyian Tuhan selama aku hidup. Bermazmurlah pada Tuhan selagi aku ada. Selama aku hidup, selagi aku ada. Ini seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup kita telah dianugerahkan oleh kasih karunia sehingga kita ada saat ini. Dan ibadah itu bukanlah sebuah rancangan program semata, tapi itu ibadah adalah sebuah nafas hidup, dan ibadah itu adalah buah dari sebuah pertobatan. Buah dari sebuah pertobatan. Maka jikalau kita mau menghargai sebuah ibadah, rasakanlah bagaimana besarnya dan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Menghargai sekecil apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dari perkara kecil hingga perkara besar. Lihat, biasanya orang yang menghargai sesuatu, maka dia akan menghargai juga siapa pemberi itu. Amin. Nah,
Begitu juga ibadah, kita tahu kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan adalah pemberi hidup kita menghargai semua pemberiannya, maka ibadahlah kepadanya. Worship kepada Tuhan. Dan dari semuanya itu, milikilah hati yang berpusat kepada Tuhan. Jangan hati yang berpusat kepada yang lain-lain. Karena ketika hati yang tidak berpusat kepada Tuhan, kita tidak akan memiliki kesenangan di sana. Contoh hal, misalkan mana lebih senang hati kita memasuki hari Sabat, ketika buka Sabat, atau tutup Sabat? Mana hati kita lebih senang di sana? Mungkin bisa saja kita lebih senang di hari tutup Sabat, karena sudah bebas malam minggu, gitu kan bahasanya. Tapi tidak, kita harus meletakkan hati kita bahwa ketika masuk hari ibadah atau waktu penyembahan, itu menjadi sebuah kesenangan, karena kita taruh hati di sana, menjadi sebuah kesenangan. Tapi kalau tidak ada hati di sana, tidak akan menjadi senang. Maka yang terakhir adalah ibadah ini juga adalah sebuah perjalanan hidup, bukan sebuah kegiatan periode-periode tertentu, tapi perjalanan hidup kita. Maka bagaimana kita punya hidup, bagaimana kita berkualitas, bagaimana hidup kita. Bagaimana hidup kita menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Demikian. Amin. Thank you, Pendeta. Nah, teman-teman, diskusi kita sudah selesai, tapi bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahas pertanyaan kalian ini. Pertanyaan kalian ini akan dijawab. Baik saudara-saudara, kita saat ini masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Wilson Sianipar. Terima kasih Pendeta sudah bersedia datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama ada dari Juner Sagala. Apa arti dari 10 kosakata dalam Mazmur 119 ayat 1-16, yaitu Taurat, peringatan, jalan, titah, ketetapan, perintah, hukum, firman, janji, dan petunjuk Tuhan. Dan apa perbedaannya? Wah, ini banyak banget nih Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama kita perlu pahami dahulu bahwa Mazmur ini adalah sebuah tulisan literatur ya. Jadi memang dia bersifat puisi. Dan mungkin salah satu yang orang kenal dengan baik atau mungkin sudah pernah dengar bahwa Mazmur 119 ini adalah apa yang kita sebut sebagai puisi akrostik. Jadi akrostik itu adalah di mana puisinya itu dia akan menggunakan huruf pertama di setiap katanya itu sama. Jadi kan di dalam abjad Ibrani itu ada 22 abjad. Jadi makanya setiap ayat itu dimulai dengan abjad yang sama. Paling tidak jadi ada 22 stanza dan masing-masing itu isinya 8 ayat, makanya kalau 22 dikali 8 ada 176. Jadi ada 176 ayat di Mazmur 119. Dan yang menarik adalah berikutnya, orang yang juga jeli, mungkin seperti Pak Juner Sagala yang melihat, ternyata di dalam Mazmur 119 itu akan selalu ada satu kata yang merujuk kepada firman di setiap ayatnya. Ada kadang-kadang 1, ada kadang-kadang 2. Ya, mereka bisa berupaya kalau kita baca aja Mazmur 119. Ayat 1 ada sebut kata kuncinya Taurat. Ayat 2 peringatan-peringatan. Ayat 3 jalan. Ayat 4 titah-titah. Ayat 5 ketetapan. Ayat 6 perintah. Ayat 7 hukum. Ayat 8 ketetapan-ketetapan lagi. Jadi memang kalau di dalam bahasa Ibrani-nya sendiri itu sebenarnya cuma 8 ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia petunjuk sama jalan itu sama. Lalu kemudian ada satu lagi yang juga sama. Jadi sebenarnya 8 kata yang diulang-ulang. Jadi kan kembali makanya 22 abjad. Lalu ada 8 kata yang diulang-ulang. Makanya ada 176 ayat. Nah sekarang kalau gitu pertanyaannya adalah apa perbedaannya? Sebenarnya setiap kata ini baik itu ya kita langsung pakai bahasa Indonesianya lah ya, karena kalau bahasa Ibrani kan Taurat itu Torat, lalu ada mitzvah, ada pikut, ada hukim, ada derek untuk jalan dan setelah itulah kata Ibrani. Tapi kita fokus di bahasa Indonesia aja lah. Sebenarnya kan mereka itu adalah sebenarnya menunjuk kepada firman Tuhan. Jadi memang Mazmur 119 ini kalau orang bilang adalah seperti sebuah surat cinta terhadap hukum. Jadi Daud ketika dia
menulisnya ya. Ini mungkin di dalam perikopnya sendiri, di dalam perikop awal 119 ya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi sepertinya dia begitu bersukacita, begitu memandang tinggi, begitu meninggikan hukum, jalan Tuhan, ketetapan Tuhan, segala firman Tuhan, janji, makanya diulang-ulangi terus. Nah, sekarang kalau gitu, apa artinya? Ya mungkin masing-masing itu lebih menekankan satu sisi daripada hukum Allah, Taurat Allah. Jadi oke, kita lihat bagaimana itu adalah seperti sebuah petunjuk. Bagaimana itu adalah seperti sebuah jalan yang harus diikuti. Bagaimana itu kadang-kadang berupa sebuah perintah yang memang harus diikuti. Kadang-kadang dia berupa titah ya. Jadi perintah dan titah mungkin ya, titah itu agak lebih keras lagi. Oh ini benar-benar harus. Lalu kadang-kadang dia bersifat sebagai petunjuk. Ya bisa diikuti, bisa tidak. Tapi kan sama seperti yang Musa katakan, aku memberikan berkat dan hidup. Ada juga kutuk dan maut. Mana yang mau dipilih ya? Petunjuk. Jadi ada juga petunjuk bagaimana kita supaya boleh hidup. Jadi persamaannya adalah seperti itu. Dan mungkin kita bisa ambil sedikit paralel juga yang agak mirip-mirip adalah ketika Yesus di dalam Yohanes, kitab Yohanes, dia itu memiliki 7 perkataan aku adalah. Ya kan? Ya aku adalah roti hidup. Aku adalah gerbang. Aku adalah terang dunia. Aku adalah jalan dan keberadaan hidup, aku adalah kebangkitan. Jadi apa itu semuanya? Semuanya kan merujuk kepada Yesus juga. Dan masing-masing itu dia seperti menyorot atau meng-highlight suatu aspek daripada siapa Yesus itu. Ya begitu juga dengan hal ini ya. Maksudnya ini sebagai paralel aja bahwa yang mau ditinggikan hukumnya, tapi aspek yang seperti apa. Jadi kita jangan melihat kepada apa persamaan dan perbedaannya, tetapi lebih kepada ya mungkin dia hanya menunjuk kepada satu bagian. Karena kan tidak mungkin kita bisa menjelaskan hukum itu dengan langsung semua dapat seluruh esensinya, seluruh dimensinya. Makanya dipakailah 8 kata-kata itu dan itulah yang digunakan di dalam Mazmur 119. Mungkin begitu Pak Sagala ya. Puji Tuhan, ini saya baru tahu juga tentang hal ini. Jadi ini menambah pengetahuan kita juga merujuk kepada firman Tuhan itu sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua datang dari Albin Disem. Persoalan saya, siapakah sebenarnya Melkisedek ini sehingga Yesus pun ikut sesuai peraturannya? Oke, pertama-tama mungkin kita harus tahu dulu Melkisedek ini siapa sih? Kalau Melkisedek ini kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 14, kalau kita buka bersama-sama, dia muncul pertama kali setelah Abraham mengalahkan raja-raja yang menyerang Sodom dan Gomora ya. Ada 5 raja melawan 4 raja, ya kan? Dan setelah, jadi ceritanya adalah Sodom dan Gomora ini adalah bagian dari satu aliansi, lalu diserang oleh aliansi raja-raja yang lain. Lalu kemudian karena aliansi daripada Sodom dan Gomora ini kalah, lalu di situ ada Lot yang adalah keponakan Abraham. Abraham datanglah lalu memerangi kan, mengalahkan, jadi balik dikalahin nih aliansi musuhnya Sodom dan Gomora ini. Lalu setelah selesai, Abram pada saat itu masih Abram, lalu kemudian kan mendapatkan segala rampasan, lalu kemudian seolah baru menang perang. Dan ketika dia menang perang nih, muncullah Melkisedek ini. Ya kan, di dalam Kejadian 14 ayatnya mulai yang ke-17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyusun dia ke lembah Syawi, yakni lembah raja. Lalu kemudian ayat 18, Melkisedek, Raja Saleh membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi kata Melkisedek atau tokoh Melkisedek ini pertama kali muncul di ayat ini. Dan siapakah dia? Dikatakan ada 2. Dikatakan dia adalah Raja Salem, dan kemudian dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke, di sini ya para ahli Alkitab dan ahli arkeologi itu mengatakan Salem ini apa? Salem ini adalah Yerusalem. Jadi memang katanya inilah daerah di mana sebenarnya pada saat itu ya belum jadi Yerusalem. Jadi Melkisedek inilah raja di Salem. Jadi pertama dia adalah seorang raja di tempat itu. Dan kemudian dia selain juga seorang raja, dia adalah dikatakan seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Jadi yang penting di sini adalah bahwa orang ini adalah perpaduan daripada raja dan imam. Dan inilah yang menjadi yang menjadi landasan atau yang menjadi presiden sebagai Yesus yang juga adalah raja dan imam. Jadi koneksinya itu di sana. Lalu kemudian mungkin satu lagi, Melkisedek ini adalah nama Melkisedek ini kan dari 2 kata, yaitu Melek yang artinya raja dan Sadak atau Zadok yang adalah
kebenaran ya. Jadi raja righteousness ya, kebenaran. Jadi ya raja kebenaran. Ya inilah. Jadi nama-nama ini seolah memang menunjukkan suatu figur yang spesial. Oke. Walaupun tidak dibilang ini bapaknya siapa, anaknya siapa, keturunannya siapa, tidak, hanya ada di sini. Lalu kemudian disinggung lagi di dalam Mazmur 110 ayatnya yang ke 4 atau 5 tergantung ininya mana nih Mazmur 110. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi keimaman Melkisedek ini diulangi lagi di dalam Mazmur 110 yang ketika bagaimana raja dan imam itu berpadu dan disambungkan dengan tokoh Melkisedek ini. Dan kemudian di perjanjian barunya tentunya kita tahu semua ini ada di dalam mulai di dalam Ibrani lah ya. Kitab Ibrani mulai dari pasal yang ke-8 sampai 7 ya, dari 7 dan seterusnya. Ini menceritakan tentang bagaimana keimamatan Melkisedek ini dikaitkan dengan keimamatan Yesus yang lebih tinggi derajatnya daripada keimamatan yang berdasarkan Harun. Wah, sehingga kalau Harun itu kan adalah dia mempersembahkan korban tapi dia hanya sebagai seorang imam. Lalu dia mempersembahkan korban yang yang perlu dipersembahkan lagi dan lagi. Sedangkan kalau persembahan korban daripada imam Melkisedek yang adalah Yesus ini sekali saja cukup. Lalu kemudian tentang bagaimana dia juga tidak memiliki awal dan akhir. Soalnya Melkisedek ini orang bilang teofani gitu ya, ada sebuah perwujudan atau penyataan bagaimana Allah datang mengambil wujud sebagai manusia pada saat ada katanya seperti itu. Tapi terlepas daripada kita percaya Melkisedek ini teofani atau tidak, tetapi poin yang paling pentingnya adalah tentang bagaimana Melkisedek ini menjadi sebuah landasan untuk menyatakan bahwa oh iya, memang ada yang bisa menjadi imam tapi juga sekaligus raja. Dan itu adalah pelayanan yang Yesus lakukan. Dia memang datang sebagai raja dan juga dia datang sebagai imam. Apa pelayanan seorang imam? Ya, memperantarai, lalu kemudian melakukan upacara-upacara, dan itu dilakukan oleh Yesus. Tapi apa juga peran sebagai seorang raja yang memerintah, datang dengan kuasa, datang dengan mengadili apa segala macam. Ya, itulah peran daripada Yesus sebagai raja. Dan di antara imam dan raja ini, Yesuslah yang bisa melakukan kedua perannya. Apa landasan hukumnya? Contohnya adalah Melkisedek. Jadi secara singkatnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Ini kalau ngomongin soal Melkisedek memang panjang banget ya pendeta, tapi terima kasih dengan penjelasan yang singkat ini. Kita harapkan sudah mengerti, dan teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silahkan tuliskan saja di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau Anda juga bisa mengunjungi channel Tanya Jawab Alkitab Malam. Di situ sudah pernah dibahas juga tentang Melkisedek. Baik, sekian untuk sesi tanya jawab kita, dan kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Kris untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih. Kami menikmati sebuah diskusi yang baik, menjadi pelajaran rohani bagi hidup kami, dan terlebih juga kami berharap menjadi berkat bagi para pendengar, sehingga kami mengerti dan memaknai ibadah dalam hidup ini, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami hadir dalam ibadah sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran ini akan menjadi satu penuntun dalam hidup kami, dari hari ke hari, bagaimana kami mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, menjadi satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, baik para pendengar setia dan kami yang di tempat ini. Inilah doa dan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta dan juga Amanda sudah berdiskusi bersama. Ibadah merupakan respon akan kebaikan Tuhan. Marilah kita dengan lebih peka melihat kebesaran Tuhan dan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita akan senang untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.